Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Doris Dilansah. Saya dari PB3 dengan NIM 202020205080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini baik saya maupun kita semua masih diberikan banyak kenikmatan, baik itu kesehatan maupun yang lain-lainnya. Dan yang kedua, tidak lupa sholawat berserta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita atau keharibaan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, dan tidak lupa yang terhormat kepada Pak Mukhtar MPDI selaku dosen pengampu pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan. Baiklah, sini saya dari kelompok 1 akan membahas bagian kedua dari makalah kami yang berjudul Pandangan Islam terhadap Ilmu Pengetahuan. Di sini saya akan membahas bagian B, yaitu fokus pembahasannya. Untuk memahami apa yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konsep kurikulum. Istilah konsep menggabungkan banyak pengertian, di antaranya George Theodorson dan Celeste G. Theodorson dalam Modern Dictionary of Sociology mengartikan konsep sebagai berikut. Word or a set of words that express a general idea concerning the nature of something or the relation between things, mental construct reflecting a certain point of view and focusing on certain effect or phenomenon while ignoring other. Dalam Oxford Advanced Learner Dictionary of Current English, konsep diartikan sebagai idea underlying a class of things general nature. Banyak dari definisi di atas, maka yang penulisan ini konsep diartikan sebagai ide pokok dalam mendasari suatu gagasan. Dan gagasan atau ide umum berdasarkan pengertian inilah, maka yang dimaksud dengan konsep dalam penulisan ini adalah pemikiran yang terwujud dalam bentuk gagasan dan segala yang mendasari lahirnya gagasan kurikulum. Kurikulum dalam pengertian yang sempit diartikan sebagai sejumlah bahan pelajaran, a course of study, atau sejumlah mata pelajaran yang baru diberikan oleh guru untuk menuju tujuan pendidikan. Dalam pengertian lebih luas, kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan yang merupakan pedoman dan petunjuk tentang jenis, lingkup, dan hierarki urutan isi serta proses pendidikan. Kelulusan pengertian kurikulum ditentukan oleh kelulusan cakupan yang dimasukkan ke dalamnya. Kurikulum pendidikan Islam dapat dikaitkan dengan skop atau bidang pendidikan Islam secara umum. Pendidikan Islam secara nasional, pendidikan Islam dalam bentuk internasional, pendidikan agama Islam dalam bentuk bidang studi, dan pendidikan agama Islam dalam bentuk sub-bidang studi. Dalam penulisan ini, kurikulum dimaksudkan adalah kurikulum pendidikan Islam secara umum. Sebab gagasan kurikulum menurut Ralph Whittier, sebagaimana yang dikutip oleh Nana Syahid Sukmadinata, mengandung inti kurikulum yang tercatat dalam 4 pertanyaan pokok, yaitu: pertama, tujuan pendidikan yang manakah yang ingin dicapai? Yang kedua, pengalaman pendidikan yang bagaimana yang harus disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, bagaimana orang mengorganisasikan pengalaman pendidikan tersebut secara efektif. Dan yang terakhir, bagaimana kita menentukan bahwa tujuan tersebut telah tercapai. Berdasarkan batasan kurikulum di atas, dapat dipahami bahwa kurikulum tidak sekedar menggambarkan subjek matter, sejumlah bidang studi saja, tetapi dalam bentuk desain yang memuat perangkat kurikulum seperti tujuan, isi, organisasi, sistem penyampaian, evaluasi. Sebuah gagasan kurikulum senantiasa lahir dengan latar belakang yang mendasarinya. Ada 3 hal yang biasanya menjadi latar belakang dasar pemikiran yang diperintahkan dalam pembentukan kurikulum, yaitu: pertama, berhubungan dengan kodrat masyarakat dan nilai-nilai yang terpadu yang dicita-citakan, asas sosiologis. Kedua, bertoleransi kepada murid sebagai organisme yang berkembang dalam kodrat proses belajar atas psikologis. Dan yang ketiga, pedoman pada nilai-nilai dan kepercayaan
percayaan yang menjadi filsafat hidup dan filsafat pendidikan, asas filosofi. Unsur pertama yang mengandung pengkajian terhadap koordinasi sosial dan kekuasaan politik. Unsur kedua mengandung pengajian terhadap kebutuhan siswa, perkembangan siswa, dan minat siswa atau unsur-unsur yang berkenaan dengan ilmu jiwa perkembangan dan ilmu jiwa belajar pendidikan. Unsur ketiga mengandung pengkajian terhadap nilai-nilai apa yang harus diberikan dalam pelaksanaan kurikulum dan nilai-nilai apa yang harus digunakan sebagai kriteria dalam penentuan kurikulum dan pelaksanaan kurikulumnya. Berdasarkan gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan konsep kurikulum pendidikan Islam dalam menulisannya adalah berupa gagasan kurikulum yang berisi tujuan, materi, organisasi, sistem penyampaian, dasar pemikiran yang berupa pemikiran yang disajikan landasan dasar untuk merumuskan konsep kurikulum pendidikan Islam tersebut, yaitu dasar filosofis, fisiologis, dan sosiologis. Untuk melihat ke pesita sebuah konsep kurikulum, Al-Ghazali tersebut perlu dikaji dengan melihat pemenuhan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip revalensi, efektif, sinkronisi, dan kronologis. Berdasarkan pengertian dan barisan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penulisan ini ialah 1. Bagaimana dasar pemikiran konsep kurikulum pendidikan Islam Al-Ghazali? Bagaimana gagasan kurikulum pendidikan Islam Al-Ghazali? Bagaimana kapasitas konsep kurikulum Al-Ghazali jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? Dan masuk ke bagian C, tinjauan pustaka. Pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan telah banyak dikemukakan, misalnya Fatih Hasan Sulaiman dan bukunya Mazhabib fi al-Tabiyah, fil al-Mazhab al-Tabi Indi Al-Ghazali. Al-Amir Syam al-Din dalam bukunya Al-Fiqh al-Tarbawi, Al-Imam Al-Ghazali Hasan Asy'ari dalam bukunya The Education Talk of Al-Ghazali, teori dan praktik. Di samping itu juga ditemukan buku-buku yang berbahasa Indonesia yang membahas tentang pandangan pendidikan Al-Ghazali, yaitu Zainuddin dan kawan-kawan dalam judul Seluk-beluk Pendidikan Al-Ghazali. Selain itu, masih banyak terdapat buku-buku lainnya dalam bagian bahan bukunya tentang pandangan pendidikan Al-Ghazali. Misalnya Khairuddin dalam tesisnya yang berjudul Studi Analisis tentang Pemikiran Pendidikan Ibni Khaldun. Sebenarnya cukup banyak buku-buku yang membicarakan tentang pemikiran pendidikan Al-Ghazali. Akan tetapi buku yang membahas secara khusus tentang konsep kurikulum pendidikan Islam tersebut menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali belum ditemukan buku yang membahas tentang kurikulum pelajaran menurut Al-Ghazali yang dinilai cukup mendekati dengan tulisan ini. Ialah buku Fatih Hasan Sulaiman yang berjudul Mazhabib fi al-Tarbiyah, fi al-Mazhab al-Tarbawi in Al-Ghazali. Buku ini membahas mengenai pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan Islam dengan pokok-pokok bahasan tentang sasaran pendidikan, kurikulum pelajaran, metode pelajaran, dan menurut Al-Ghazali. Dalam sepokok bahasan yang berjudul dalam salah satu sub pembahasan yang berjudul kurikulum pelajaran menurut Al-Ghazali, penggerakannya membahas tentang pandangan ilmu pengetahuan Al-Ghazali. Pandangan Al-Ghazali tentang ilmu pengetahuan yang dipandang sebagai materi kurikulum menurut Al-Ghazali. Meskipun dalam buku tersebut membicarakan kurikulum pelajaran menurut Al-Ghazali, namun dalam buku kecil tersebut kurikulum hanya dipandang sebagai isi pendidikan dan dibahas secara singkat. Tidak terdapat penegasan dan penjelasan ilmu pengetahuan apa saja yang merupakan
materi kurikulum dan kualifikasi dan penilaian Al-Ghazali terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Selain itu, sepokok pembahasan tersebut tidak membicarakan kurikulum sebagai suatu konsep kurikulum yang utuh. Jelasnya, subjudul dari buku tersebut lebih banyak melihat kurikulum Al-Ghazali sebagai sebuah konsep kurikulum yang utuh, yang membicarakan dasar pemikiran dan gagasan kurikulum dalam suatu kerangka sebuah konsep kurikulum modern. Berdasarkan gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa dari semua buku yang membahas pemikiran pendapat Al-Ghazali, khususnya buku-buku yang disebutkan di atas, belum ditemukan buku yang khusus membahas tentang konsep kurikulum Al-Ghazali, kecuali pembahasan dalam bentuk subbagian dari pandangan Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Baiklah, saya rasa cukup dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.